Bab 1258. Darah campuran roh naga. Erikin bersamaan mengatur kekuatan sumber energi yang ada di dalam dimensi api ini. Suhu udara pun meningkat. Di bawah perpaduan api suci dan bara api sumber energi, suhu di papan 5 formasi perlahan-lahan memanas. Terdengar suara retakan, di permukaan pun muncul bekas peleburan. Dan di saat sekarang, Reiki sumber energi berada dekat dengan Erikin. Cakar naga hijau. Tatapan mata Erikin berbinar, tidak menunggu bara api meleburkan papan formasi ini. Cahaya hijau yang sebelumnya sudah disiapkan langsung bersinar. Cakar naga dengan kuat menghantam papan formasi. Bam! Hantaman cakar naga langsung membuat 5 papan formasi ini hancur lebur. Di waktu bersamaan, sumber energi kacau yang ada di atas kepala Erikin mendadak seperti kehilangan tenaga, lenyap bagaikan asap, lalu menguap di sekitar badan Erikin. Semua orang pun sangat kaget. Reiki sumber energi yang tidak terkalahkan ini, Erikin hanya dalam waktu singkat menemukan cara memecahkannya. Dan di waktu paling genting, di saat riwayat mereka akan berakhir, Erikin mengeluarkan seluruh tenaga menyelamatkan mereka semua. Tuan Yun melihat sekilas, cahaya hijau yang super kuat muncul di samping Erikin. Sebenarnya apa itu? Ye Zun dan si brewok pun sangat bahagia, dari jauh melihat Erikin. Sudah berakhir. Membawa semua orang meninggalkan dimensi bara api, kembali ke dalam lembah, perasaan ini bagaikan mimpi saja. Tuan Yun terduduk lemas di lantai, orang lainnya juga demikian. Sekali lagi diselamatkan oleh saudara Erik. Louis Su tersenyum paksa, sepanjang jalan ini, dia sudah tidak bisa menghitung jelas berapa kali berterima kasih dengan Erikin. Winner yang brengsek ini, keesokan pagi, aku tidak akan memaafkan kamu. Tuan Yun yang mengetahui kenyataan ini, dalam hati pun sangat emosi. Betul, harus mencincang-cincang dia, menyiksa di selama 3 hari 3 malam. Kata Ye Zun, lebih baik berpikir, bagaimana agar besok bisa bertahan hidup. Erikin menggeleng-geleng kepala berkata, bisa menggambar papan formasi yang demikian, lalu bisa mencari lembah sumber energi seperti ini, juga bisa mencari kultivator yang memiliki kultivasi yang sesuai dengan sumber energi 5 elemen ini, pasti bukan orang biasa. Ini pasti sangat paham dengan kekuatan yang ada di Tanah Suci, dan memiliki kemampuan yang kuat. Tanah Suci ini dibuka 1000 tahun sekali, orang biasa tidak mungkin datang ke sini, dan lebih tidak mungkin memiliki kemampuan untuk mengatur semua ini. Louis Su pun setuju dengan perkataan Erikin. Adalah keluarga Song dari Kaisar Timur. Satu perkataan Tuan Yun, membuat kondisi seketika menjadi sunyi senyap. Keluarga dari Kaisar Timur, yang kita hadapi adalah lawan yang begitu kuat. Kata Noah Yuan sambil menelan air liur. Jika dibandingkan dengan keluarga dari Kaisar Timur, mereka masih terlalu lemah. Ada satu kemungkinan, meskipun keluarga Song, tapi tidak mungkin mengeluarkan seluruh kekuatan keluarga melakukan hal ini. Kata Erikin dengan santai. Tidak peduli siapapun, antara kita dengan mereka tidak mungkin ada kesempatan untuk saling damai. Besok pagi mereka akan datang adalah waktunya bertarung. Kumpulkan tenaga, tidak peduli besok lawannya siapa, pasti merupakan pertarungan yang berat. Ye Zun dengan nada kecil berkata, tidak peduli keluarga Song atau lainnya, paling-paling bertarung hingga tetes darah terakhir. Dibandingkan Ye Zun dan si brewok yang sudah sering menghadapi hidup mati, mereka pun sangat santai. Sedangkan Louis Su, Noah Yuan dan Tuan Yun merasa sangat panik. Setiap orang memiliki perasaan masing-masing, berpencar di berbagai tempat beristirahat, meningkatkan kultivasi, menunggu pertarungan yang akan terjadi besok. Sedangkan Erikin memandang ke langit. Reiki yang pagi hari menyelimuti sumber energi, di saat ini tersebar di sekitar lembah, darah segar binatang dewa juga kehilangan perlindungan dari Reiki. Mereka pun berkumpul menjadi satu,
melayang di udara dan membentuk berbagai macam bayangan ilusi binatang dewa. Cairan darah ini tidak ada aroma amis, melainkan di bawah pantulan cahaya bintang, seolah-olah seperti berlian. Di antaranya termasuk cairan darah naga hijau dan Phoenix, tentu saja juga ada cairan darah varian Ponyx, Ice Ponyx. Mata Erikin pun bergerak. Benda ini jika tidak ada tempat penyimpanan khusus tidak bisa menyimpannya, oleh karena itu Tuan Yun dan lainnya pun tidak memedulikan benda ini, tetapi bagi dia, ini bukan masalah. Di saat semua orang duduk bersila, menghirup reiki langit bumi, Erikin terbang ke langit. Gumpalan darah ini, ada sebagian yang sudah melahirkan sisa roh, bahkan ada sebagian yang belum memiliki kesadaran. Ini bertanda termasuk benda pusaka yang tidak bertuan. Erikin terlebih dahulu mengisi semua wadah penyimpanan dengan cairan darah Ice Ponyx, selanjutnya mencari gumpalan darah cairan darah naga hijau. Sebelum mendekati gumpalan darah, sudah terasa aura suku naga yang begitu kuat. Di dalam laut kesadaran, roh dari naga hijau mulai bergejolak, meraung keras. Erikin menjulurkan tangan, menusuk pecah gumpalan darah ini, setetes darah naga hijau mengalir melalui jarinya ke bawah. Darah binatang dewa ini sangat panas, suhunya mirip seperti magma. Erikin pun mendengus, menarik kembali lengannya, di jarinya pun muncul luka. Menggeleng kepalanya, Erikin langsung memanggil keluar roh naga hijau. Roh naga hijau ini menatap gumpalan darah, semangat bercampur panik, tidak tahu memulai dari mana. Akhirnya di bawah pengarahan Erikin, dengan cakar naga menusuk pecah gumpalan darah, lalu perlahan-lahan mengalir masuk ke dalam cakar naga. Dilihat dengan mata, cakar naga hijau ini pun menjadi bertenaga, tidak seperti dulu lagi. 5 cakar pun menjadi tajam dan silau, sisik di cakar naga pun menjadi kuat dan bersinar. Bahkan Erikin merasa, setelah cakar naga direndam di dalam darah segar ini, lebih panjang dari sebelumnya. Jika bertambah panjang lagi, apakah mungkin dari sebuah cakar naga, sembuh menjadi seekor naga hijau yang sempurna? Tetapi ini juga tidak mungkin, karena naga hijau juga merupakan binatang dewa, pasti memiliki kekuatan spesial. Erikin pun sangat menanti. Apabila dirinya memiliki binatang dewa naga hijau yang sempurna, mungkin fase transendensi juga akan menghindarinya. Sayangnya, darah segar binatang dewa lainnya, dirinya tidak bisa membawa pergi, tapi di sini juga tidak bisa dimanfaatkannya. Hati Erikin bergerak, mulai merencanakannya. Waktu 1 malam dengan cepat berlalu. Matahari pun mulai terbit. Bayangan Winner kembali muncul di luar lembah. Melihat reiki yang ada di jalan masuk lembah pelan-pelan hilang, Winner pun tersenyum. Dalam 1 malam, Erikin mereka seharusnya sudah mati semua. Bahkan dirinya saja tidak bisa bertahan lebih dari 1 jam menghadapi sumber energi kacau ini. Dan orang-orang ini, kultivasi lebih rendah dari dirinya. Melangkah masuk ke dalam lembah, Winner melihat ke segala arah, merasa tidak ada keanehan, baru menghela napas lega, menyimpan kembali kerohaniannya. Aku benar-benar terlalu panik, meskipun Erikin pintar, tapi kultivasi tidak cukup juga termasuk orang tidak berguna. Winner berkomat kamit, dari tangannya mengeluarkan sebuah benda yang mirip dengan papan bulat tembaga, tetapi papan formasi ini lebih besar. Dengan reiki menggerakkan benda ini, seketika di dalam formasi muncul reiki bagaikan pusaran air mulai bergerak, menguncang reiki langit bumi yang ada di dalam lembah. Tidak lama kemudian, dari jauh terbang sebuah reiki sumber energi, masuk ke dalam papan formasi ini. Sumber energi elemen air. Winner terus mengeluarkan reiki, pusaran air bergerak semakin cepat, lalu muncul sebuah sumber energi elemen logam terbang masuk ke dalam. Sumber energi ini sangat murni dan sempurna, Tuan melihatnya pasti akan puas. Winner tersenyum, terus mengeluarkan jurus. Tapi berikutnya, dia tidak bisa tersenyum lagi.
Karena tidak peduli dia bagaimana menggerakkan papan formasi, meningkatkan daya hisap pusaran air ini, tidak ada sumber energi ketiga yang terbang kemari. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.